Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Seperti pujian ini, ya Aba ya Bapa, inilah keputusan kami, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya, dan tidak pernah mengenal kata give up dan turning back. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, anugerah kami semua dengan hikmat dan pewahyuan dari sorga. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 15 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita punya mobil, maka secara berkala kita akan datang ke bengkel untuk check up, ya. Apakah mobilnya itu ada sesuatu yang salah, yang perlu kemudian disetel ulang, di-set up ulang supaya mobilnya itu bisa maksimal. Beberapa waktu yang lalu, saya ngompol darah, ya kan, kencing-kencing darah, Bapak Ibu sekalian, saya harus diambil darahnya, harus diambil urinnya, kemudian di MRI dan dilakukan sitologi, dimasukkan kamera untuk mengetahui prostat, ginjal dan lain sebagainya. Itu namanya check up kesehatan, ya kan? Nah, hari ini kita akan check up tentang dosa. Bersama saya ucapkan check up tentang dosa. 2, 3, check up tentang dosa. Nah, Alkitab, Bapak Ibu sekalian, tidak memberi ukuran kepada dosa. Ya, nggak ada dosa itu XS, kemudian S, M, L, atau kemudian XL, atau extra large, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Tuhan, nggak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Juga di Alkitab tidak pernah yang namanya dosa dikasih warna merah. Oh, ini dosa merah, dosa kuning atau hijau, atau dosa hitam, dosa putih, atau dosa abu-abu, ya kan? Tapi dosa di dalam Alkitab dikelompokkan dalam 2 hal. Ya, sebelum kita baca Alkitab, apa itu yang namanya dosa? Dosa di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata hamartia. Apa arti daripada dosa atau hamartia? Yaitu meleset dari sasaran. Diceritakan tentang seorang pemanah.
Kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat olahraga panahan atau orang yang sedang memanah, kemudian di depannya itu ada papan, kemudian ada lingkaran-lingkaran, dan kemudian yang paling tengah ada sebuah titik. Ya, para pemanah harus melepaskan anak panahnya, dan anak panahnya itu harus tepat kepada titik yang ada di tengahnya. Kalau kemudian meleset, itu namanya hamartia, yang dipakai juga dalam istilah dosa. Jadi dosa itu adalah meleset dari kehendak Tuhan. Sekali lagi, yang namanya dosa itu adalah meleset atau tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan, kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Bersama saya ucapkan dosa yang tidak mendatangkan maut. 2, 3. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi ada 2 kali diulang sudah. Ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Selanjutnya, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Ulangi, 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, bingung atau bingung Bapak Ibu sekalian ya. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan sebab upah dosa itu adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, jadi ternyata di Alkitab Bapak Ibu sekalian ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan ada dosa yang mendatangkan maut. Ya, nah kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita akan mengerti apa itu dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa yang namanya dosa itu dalam dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, marilah kita berperkara, kata Tuhan, apakah dosamu itu semerah kirmisi, aku menjadikannya seputih salju. Kalau dosamu semerah kain kesumba, aku bisa menjadikannya seputih bulu domba. Mari kita lihat yang pertama. Dosa yang mendatangkan maut itu seperti apa? Kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi yang pertama kita akan belajar dosa yang mendatangkan maut. Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang
yang akan menghanguskan para pembangkang. Ya, Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar kisah tentang Yudas Iskariot. Ini adalah contoh yang sangat bagus sekali, ya. Yudas Iskariot itu melakukan dosa yang mendatangkan maut, yaitu dia mengkhianati Tuhan Yesus. Waktu Yudas Iskariot itu mengkhianati Tuhan Yesus, ya, dia tidak bertobat. Ya, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, yaitu dia bunuh diri. Sekali lagi, Yudas Iskariot melakukan dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kemudian diikuti bahwa Yudas Iskariot tidak mau mengakui dosanya dan tidak mau bertobat. Apa yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot, yaitu dia bunuh diri. Artinya apa? Ini artinya Yudas Iskariot sedang menolak kasih karunia Allah, ya. Jadi di sini kita tahu sekarang dosa yang mendatangkan maut itu adalah penolakan terhadap kasih karunia Allah, Bapak Ibu sekalian. Di lingkungan kita, ya, di lingkungan kita ini, ya, kita pernah mendengar ada orang-orang yang dengan sengaja mereka menolak Yesus. Alkitab bilang keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Nah, penolakan terhadap Yesus Kristus itu adalah namanya dosa yang mendatangkan maut, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang-orang ini menolak terhadap kasih karunia Allah. Mari kita lihat yang kedua. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu seperti apa, Pak? Ya, dosa yang tidak mendatangkan maut itu seperti apa? Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, yaitu Tuhan Yesus, adalah setia dan adil. Sehingga ia, yaitu Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, pernah dengar nggak kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus? Ya, sebelum ayam berkokok, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, ini dosanya luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu dosa yang amat sangat berat menurut saya, ya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus itu bertobat, Bapak Ibu sekalian, ya. Petrus itu bertobat dan kemudian apa yang terjadi? Petrus diampuni oleh Tuhan Yesus, bahkan kemudian hidupnya dipulihkan dan kemudian dia menjadi pemimpin gereja. Sekarang kita lihat Saulus. Pernah dengar nggak kisah tentang Saulus? Ya kan, Saulus itu kan antikris. Dia penganiaya pengikut Kristus. Ya, dia pembunuh. Ya, dia pokoknya dibenci banget dengan yang namanya orang Kristen. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, waktu Stefanus itu dirajam batu, ya, itu atas seizin Saulus, dan orang-orang yang melempari batu itu, ya, barang-barangnya yang jaga adalah Saulus. Amat sangat jahat Saulus ini.
Dosanya bukan lagi besar, tapi saya bilang amat sangat besar, bukan lagi berat, tapi amat sangat berat. Ya, tapi kita lihat ketika Saulus itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Kenapa? Karena dia mengakui dosanya dan hidup dalam pertobatan. Ya, Alkitab juga mencatat tentang seorang wanita yang berzina yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus oleh para pemimpin agama. Bapak Ibu, berzina itu dosa atau dosa? Oh, dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Tapi lihat, wanita ini, Bapak Ibu sekalian, dia kemudian bertobat. Ya, jadi di sini kita sudah tahu apa itu dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut yaitu orang yang menolak kasih karunia Allah. Dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu ketika orang yang melakukan dosa itu, dia bertobat, dia minta ampun atas dosa-dosanya. Ya, di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, ya, ada orang-orang yang selingkuh. Ada orang-orang yang berzina, ada orang-orang yang berbuat cabul. Bahkan Alkitab bilang, kalau di dalam otak dan pikiran kita ngeres, Bapak Ibu sekalian ya, sudah ada perzinahan, itu adalah dosa. Apakah itu saja yang namanya dosa? Tidak. Ngomel, yang namanya ngomel, bersungut-sungut, ya ngomel, bersungut-sungut, itu juga dosa. Egois, termasuk dosa, mementingkan diri sendiri, iri hati, tamak, gosip, dan ada dosa yang tidak kelihatan, yaitu sombong, angkuh, tinggi hati, congkak, itu adalah dosa. Menyembah berhala, artinya Tuhan bukan nomor satu lagi, Tuhan bukan yang paling penting dalam hidupku, yang nomor satu adalah hal-hal yang lain. Itu adalah dosa penyembahan berhala. Korupsi, mencuri, dan lain sebagainya, itu adalah dosa. Tetapi, jika para pelaku dosa itu dia datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, dan minta ampun kepada Tuhan, maka dosanya bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tetapi saya mau katakan dosanya pasti diampuni. 1 Yohanes berkata bahwa jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian untuk menghadap Allah. Waktu saya jatuh di dalam dosa yang amat sangat menjijikkan, Bapak Ibu sekalian, ya, berbagai dosa itu saya kerjakan. Waktu kemudian saya datang kepada Tuhan untuk bertobat, minta ampun kepada Tuhan, saya itu nggak percaya bahwa dosa-dosa saya itu diampuni. Itu perlu waktu yang cukup lama untuk saya betul-betul yakin bahwa dosa saya ini diampuni. Kenapa? Saya sangat jijik dengan dosa-dosa yang saya kerjakan. Ingat darah Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib itu, penebusan di atas kayu salib itu lebih daripada cukup untuk membereskan semua dosa-dosa kita. Nggak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak disertai dengan pertobatan. Ya, apa perbedaan antara dosa yang mendatangkan maut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut? Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu
bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Contoh, di Alkitab itu ada pasangan suami istri namanya Ananias Safira. Itu terdapat di Kisah Rasul pasal yang kelima. Ya, pasangan suami istri ini kemudian dia on fire, ya, dia menjadi jemaat gereja mula-mula. Dia itu punya harta, Bapak Ibu sekalian, punya tanah. Kemudian dia jual tanah itu. Nah, suami istri ini, kata Alkitab, dia bersepakat. Eh, misalnya ya, penjualan itu harganya 1 miliar. Suami istri ini kemudian, ini kan tanahnya dia, milik dia. Suami istri ini sepakat. Nanti nanti bilang ya, bahwa ini hasil penjualan tanah kita semuanya. Ya, nah dia sudah sepakat suami istri bahwa yang akan diberikan itu adalah 600 juta. Ini contoh aja Bapak Ibu sekalian ya. Padahal hasil penjualannya 1 miliar ya. Dia bisa saja memberikan 600 juta, dia bisa memberikan 1 miliar karena itu kan hartanya dia. Tapi yang dia lakukan gini, dia bawa hasil penjualan itu dan dibawa ke Petrus dan dia bilang bahwa 600 juta itu adalah hasil penjualan tanahnya semua. Ini namanya dosa membohongi, mendustai ya, mendustai Petrus dan mendustai Roh Kudus. Nah, kemudian Petrus itu memberi kesempatan. Tuhan itu memberi kesempatan kepada Ananias Safira. Ditanya, emangnya segini hasil hasil penjualan tanahmu? Bukankah tanah ini kan milik kamu, ya kan? Ananias Safira itu sepakat Bapak Ibu sekalian berdusta. Dan hari itu juga itu yang namanya Ananias dan juga namanya istrinya mati Bapak Ibu sekalian ya. Sudah dikasih kesempatan untuk mengakui, mestinya dia kan bilang gini, ya maaf Petrus ya kan, sesungguhnya tadi jualannya 1 miliar, aku berikan 600 juta, itu kan tidak ada masalah. Tapi Ananias dan Safira sedang bermain-main dengan dosanya. Kita lihat sekarang yang namanya Daud, Bapak Ibu sekalian. Daud itu, ya kan, dia udah berzina dengan Batseba, dia bunuh suaminya Batseba dengan cara yang sangat keji dengan tipu muslihat. Ya, kalau dilihat lebih besar mana dosa daripada Daud atau Ananias Safira, ya. Nah, kita lihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang namanya Daud ini ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, apa yang dikatakan oleh Daud? Daud seketika juga saat itu dia bertobat. Maka itu Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, kalau kita membacanya Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang begini bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi Daud ini Bapak Ibu sekalian, dia mengakui dosanya dan dia bertobat. Nah, bagaimana sekarang kita harus bersikap sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja kalau kemudian kita ini, Bapak Ibu sekalian, melihat ada orang-orang yang melakukan dosa di gereja atau di komunitas kita, ya. Galatia pasal 6 ayat yang pertama berkata, saudara-saudari, kalau di antara jemaat ada orang yang ketahuan jatuh ke dalam dosa, maka hendaklah setiap kalian yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus membimbing dia untuk kembali kepada jalan yang benar, tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada dengan dirimu sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa.
Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak bisa merubah orang. Sekali lagi, kita nggak bisa merubah orang, ya. Kita nggak bisa merubah orang yang berdosa juga. Yang kita bisa lakukan menurut Galatia pasal 6 ayat yang pertama, kita harus membimbing orang itu dengan kasih, dengan lemah lembut, dengan mendoakannya. Supaya apa? Supaya orang itu mengalami Kristus, orang itu menyadari perbuatan dosanya, orang itu minta ampun kepada Tuhan, orang itu bertobat sehingga dosa yang dikerjakan itu tidak mendatangkan maut. Waktu saya hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, dalam hati yang paling dalam, saya menyadari saya pasti masuk neraka. Ya, dan kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong aku Tuhan, beri kesempatan, aku kepengen Tuhan kembali Tuhan, aku nggak mau Tuhan ngalami maut Tuhan. Aku sadar keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan tentu keluarga saya mendoakan, ya, orang-orang di sekitar saya, orang yang kenal saya, dia mendoakan, dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, meskipun dosa yang saya lakukan begitu menjijikkan, tapi karena saya datang kepada Tuhan, akhirnya bertobat, minta ampun atas dosa-dosa saya, maka dari dosa yang mendatangkan maut itu menjadi dosa yang tidak mendatangkan maut. Sekali lagi saya akan baca dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-8 yang saya sudah sampaikan tadi. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pesan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini atau saat ini, Bapak Ibu sekalian, ayo jangan izinkan lagi iblis membawa kita kepada kebinasaan. Ya, datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa-dosamu, maka percayalah dosa-dosamu itu diampuni oleh Tuhan dan engkau tidak akan mengalami maut. Sebaliknya, hidupmu akan dipulihkan seperti Daud dipulihkan, seperti Petrus dipulihkan, seperti Saulus dipulihkan, seperti saya dipulihkan. Bapak Ibu sekalian juga pasti dipulihkan dari dosa yang mendatangkan maut menjadi dosa yang tidak mendatangkan maut. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, kami tahu ya Aba ya Bapa, Engkau mencintai kami semua. Engkau mencintai keluarga kami yang hari ini sedang hidup di dalam dosa. Engkau tidak mau kami ini mengalami dosa yang mendatangkan maut, tapi Engkau mau agar dosa-dosa kami ini menjadi dosa yang tidak mendatangkan maut, karena kami maupun anggota keluarga kami, kerabat kami yang sedang hidup di dalam dosa, mengalami lawatan Tuhan, datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, dan bertobat dari dosa-dosanya, meninggalkan dosa-dosanya, dan kemudian menjadi pengikut Kristus selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, sorga Tuhan ciptakan bagi setiap kami, bukan untuk orang-orang berdosa Tuhan, tapi untuk orang-orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, nanti malam ada worship from home jam 8 malam waktu New York ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat dan sangat Bapak Ibu sengaja meluangkan waktu
untuk kita bersama-sama boleh join dalam acara Worship from Home. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Ruben Ong, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, memberkati banyak bangsa. Bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta, di Indonesia, berarti hari Jumat 16 Agustus jam 7 pagi. Ya. Baik, mari kita berdoa. Sekarang kami mau berdoa untuk kota, negeri, dan pemerintahan di mana kami anak-anak-Mu tinggal. Kami mau berkata shalom, shalom, shalom untuk kota dan negeri kami. Biarlah kesejahteraan Tuhan turun atas kota, negeri, dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemilu tanggal 4 November 2024 di Amerika Serikat, juga pilkada yang ada di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin yang daripada sorga, pilihan sorga, yang didudukkan boleh menjadi pemimpin bagi kota dan negeri kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berkuasa Tuhan, baik mereka yang tampil di depan umum maupun mereka yang melakukan kegiatannya di belakang Tuhan. Bila orang-orang berpengaruh ini hatinya di dalam tangan Tuhan seperti batang air dialirkan kemana Tuhan. Buat Tuhan orang-orang ini takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil berpihak kepada sorga. Sekarang kami berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang di dalam pergumulan tentang kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak Jayadi Pratama. Kami berdoa untuk Bapak Yani Layantara. Kami berdoa untuk Bapak Tony. Kami berdoa untuk Carolina Liu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Lukas Zakaria Jonathan. Kami berdoa untuk Ibu Tiur Mida Sitompul. Kami berdoa untuk Bapak Rahmat Herlambang. Kami juga berdoa untuk Pendeta Agus Lutan dan Ibu Lingling Lutan. Biarlah anak-anak-Mu yang sedang sakit, Bapak, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan hari ini sekonyong-konyong mendadak sontak. Bilur-bilur-Mu lebih daripada cukup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit penyakit ini. Nama-Mu adalah Yehova Rafa, Tuhan Allah yang menyembuhkan. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang keuangan, Tuhan. Tentang pekerjaan. Engkau adalah Yehova Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan. Bapak, tolong anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang keuangan ini, Bapak. Kami tahu Tuhan, kami ini semua adalah anak milik kepunyaan-Mu sendiri. Engkau tak akan biarkan kami ini kekurangan. Sebab Engkau Tuhan gembala kami yang baik. Sekarang kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Petlam, keluarga hamba-Mu Pendeta Lukas Zakaria Jonathan, keluarga Sugeng dan Melani, keluarga Puji dan Rieno, keluarga Ibu Reni Bins, keluarga Ibu Yusyutung, keluarga Sony dan Rosmarina, keluarga Teh Chung Hui, keluarga Timotius Gunawan Susilo, keluarga Ibu Veronica Lili dan Bapak Andreas, keluarga Ibu Yani, juga keluarga Bu Yung, keluarga Indra dan Meti, dan keluarga besar Ibu Osyani Sariwati. Kami berdoa Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus tinggal dengan betah, tinggal dengan kerasan Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu, dan menolong mereka semua, menolong kami semua sampai selama-lamanya. Sehingga bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami ini anak-anak-Mu boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan dalam kesehatan, dalam keluarga, rumah tangga, pendidikan anak-anak-Mu ini, dalam keuangan, dalam karakternya Tuhan. Anak-anak-Mu semakin serupa dengan Kristus, bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka, doa-doa mereka, cita-cita mereka, mimpi-mimpi mereka, dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan, dan boleh menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Lindungi setiap kami Bapa,
Lepaskan setiap kami anak-anak-Mu dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus yang percaya, terima berkat ini dengan iman, dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Mari kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Doamu Doamu dijawab. Thank you, Pastor Yogi. Thank you. dijawab.